untuk penerapan sistem pendukung keputusan, nanti agar teman-teman memiliki gambaran untuk apa sih kita belajar tentang sistem pendukung keputusan gitu. Misalkan kemudian tema-tema penelitian atau skripsi apa saja yang bisa saya ambil ketika saya itu nanti sudah bisa membuat sistem pendukung keputusan gitu kan. Seperti yang saya jelaskan, ada beberapa uh, hal yang bisa kita kerjakan ketika kita bisa membuat sistem pendukung keputusan. Misalkan seperti yang sudah saya kerjakan itu sistem pendukung keputusan kelompok. Jadi ini GDSS untuk menentukan usulan lokasi minimarket itu. Saya studi kasusnya di kota Surakarta, tapi sebenarnya penelitian yang lama itu. Kemudian bisa juga kita terapkan sistem pendukung keputusan untuk perhitungan biaya gitu ya, untuk perhitungan biaya, untuk biaya produksi dan lain sebagainya. Kalau ini adalah biaya cetakan. Jadi untuk apa namanya? Molding, cetakan molding itu kalau uh, kalau teman-teman itu bisa bisa apa pernah main ke Ceper di Klaten, itu ada dia juga industri cetakan, industri mold, tapi untuk motor, untuk membuat blok motor, misalkan apa namanya blok blok mesin motor itu di Klaten ada. Tapi ini untuk yang khusus untuk yang plastik gitu ya, untuk cetakan tapi khusus untuk yang plastik. Kemudian bisa juga kita menggunakan SPK untuk memilih perguruan tinggi jurusan komputer di Yogyakarta, misalkan seperti itu. Jadi batasannya adalah untuk jurusan komputer di kota Yogyakarta. Kemudian sistem pendukung keputusan atau keputusan kelompok ini juga bisa penentuan beasiswa mahasiswa. Jadi siapa yang berhak untuk mendapatkan beasiswa mahasiswa. Kemudian ini juga untuk penentuan lokasi shelter baru, shelter atau tempat pemberhentian itu ya, tempat pencegatan nyegat Trans Jogja itu juga bisa. Kemudian penentuan pemain yang akan direkrut pada tim sepak bola itu bisa juga menerapkan sistem pendukung keputusan. Oke, untuk yang pertama saya berikan gambaran untuk SPKK ini ya untuk penentuan usulan lokasi minimarket di Surakarta. Jadi pada waktu itu ini sebenarnya penelitian yang berkelanjutan sekitaran tahun 2010 itu uh, kondisi minimarket di Surakarta itu makin menjamur itu, makin tinggi persaingannya. Jadi di mana ada minimarket A, di situ juga ada minimarket I depannya. Di mana ada minimarket I, nanti di situ juga ada minimarket A gitu. Nah, kondisi itu menyebabkan satu jenis usaha yang sama itu muncul dalam lokasi yang saling berdekatan. Padahal itu sebenarnya nggak bagus gitu, nggak sehat gitu ya. Apalagi kalau lokasi tersebut dekat dengan pasar tradisional, gitu. Dekat dengan pasar tradisional. Nah, ditakutkan nantinya akan mematikan usaha tradisional atau pasar tradisional tersebut. Gitu. Jadi dasarnya seperti itu. Nah, dari minimarket-minimarket yang ada, itu juga banyak yang gagal atau banyak yang gulung tikar gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena pemilihan lokasi yang tidak tepat gitu. Padahal kita tahu dalam bisnis ya, bisnis offline itu lokasi itu sangatlah berpengaruh. Itu lokasi itu sangatlah berpengaruh sekali. Nah, penentuan lokasi usaha itu merupakan hal yang paling urgent, hal yang paling penting dalam strategi pemasaran dan pemilihan lokasi yang strategis itu tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nanti kesuksesan pemasaran. Gitu. Tentunya untuk menentukan lokasi itu bukan manajer harian yang manajer operasional yang melaksanakan, tentunya adalah manajer taktis atau manajer tingkat eksekutif yang nantinya melaksanakan atau melakukannya.
Nah, minimarket itu adalah salah satu jenis usaha bisnis pasar modern yang menjual produk-produk kebutuhan dasar rumah tangga yang keberadaannya itu diterima baik oleh masyarakat di daerah yang berkembang. Gitu. Jadi, kita tahu menjamurnya minimarket, eee, kalau sekarang sudah banyak ya, kalau dulu itu antara minimarket A dan I itu persaingannya sangat tinggi sekali dan mereka itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat karena memang, memudahkan gitu ya. Tapi pinginnya itu dari Pemkot sendiri, pemerintah kota sendiri jangan sampai adanya minimarket itu, mematikan pasar tradisional. Keberadaannya itu jangan sampai mematikan pasar tradisional, gitu. Nah, ini kemudian apa yang saya lakukan? Nah, saya akhirnya membuat peta persebaran pasar modern, pasar tradisional di Kota Surakarta. Pasar-pasar modern dan pasar tradisional di Surakarta. Pasar modern itu ya minimarket itu, minimarket itu. Mulai yang mall yang besar sampai yang kecil gitu ya. Kemudian pasar tradisional itu ya pasar-pasar tradisional yang dibuat oleh pemerintah yang berkembang sendiri gitu kan. Nah, seperti itu. Ini peta Kota Surakarta, kemudian tiap hari itu saya keliling itu kan menggunakan GPS, kemudian kalau ada minimarket atau pasar tradisional saya foto, hasil fotonya itu kemudian saya padukan dengan alamatnya. Ini kan kalau jenengan belajar sistem informasi geografis itu dalam sistem informasi geografis itu harus ada data spasial dan data non spasial. Kalau yang data spasial itu ya koordinatnya itu lokasinya di mana berdasarkan lintang dan bujurnya biar nanti bisa dipetakan. Kalau kalau data non spasial itu kan misalkan fotonya gitu, lokasinya dekat dengan apa gitu. Jadi biar deskripsinya ketika orang mencari itu jelas gitu ya. Nah, untuk yang warna merah itu adalah Indomaret, yang warna biru itu Alfamart, kemudian yang warna ungu itu ada minimarket lain. Itu misalkan di Solo itu ada Luwes gitu kan. Nah, itu ada banyak misalkan Guru Asalam, Asalam itu juga dipetakan. Kemudian ada yang warna hijau itu ada pasar tradisional gitu. Yang warna hijau itu ada pasar tradisional gitu. Nah, di Solo itu dibagi menjadi 5 kelurahan, ya saya petakan menjadi 5. Nah, di sini memang ada daerah-daerah tertentu yang dia itu sudah penuh dengan minimarket gitu kan. Sudah penuh dengan minimarket. Tapi ada daerah tertentu misalkan teman-teman bisa yang lihat yang berwarna krem ini, dia ternyata apa namanya itu masih masih tidak banyak minimarketnya itu ya, masih tidak banyak pasar tradisionalnya itu di daerah warna krem atau di daerah yang warna biru yang di atas ini. Kenapa? Karena ini merupakan daerah-daerah perbatasan. Perbatasan biasanya ya kurang diminati sebenarnya sih. Tapi apakah seperti itu ya nanti kita lihat data-data yang lainnya misalkan itu itu. Nah, pada waktu itu di daerah Lampung itu sudah menerapkan aturan atau peraturan Pemda ya, peraturan Pemda atau Pemkot itu bahwa antara lokasi minimarket dengan yang satu dengan yang lainnya, dengan pasar tradisional pun itu jaraknya harus 1 kilometer itu. Saya lupa kalau nggak salah 1 kilometer itu 1 kilometer. Jadi radiusnya itu harus 1 kilometer itu jaraknya. Itu. Nah, kalau dilihat dari sini, ini lingkaran-lingkaran ini saya buat itu 1 kilometer. Itu memiliki radius 1 kilometer. Nah, kalau kita lihat itu eh, tidak ada minimarket itu yang jaraknya itu oh ini ada yang berjalan di 1 kilometer. Tapi ini juga enggak ya.
Ini yang hijau ini. Jadi ini hijau ini 1 kilometer. Pas. Yang lainnya itu berdesak-desakan. Jadi nggak sesuai kalau peraturannya itu diterapkan di Solo, di Surakarta, itu nggak sesuai itu 1 kilometer. Nah nanti ketik pinginnya lagi kalau ada orang izin pembelian minimarket itu jaraknya harus 1 kilometer. Itu jaraknya seperti itu. Nah di situ ada area-area kosong. Nah kita kan pinginnya itu walaupun kita pinginnya itu kan kita memberikan solusi ya, memberikan solusi tapi sesuai dengan peraturannya itu. Jadi jangan sampai ada orang nanti yang ingin mendirikan minimarket itu di kawasan-kawasan yang sudah ramai dengan minimarketnya itu. Tapi di kawasan-kawasan yang dia itu memang bisa atau bisa digunakan untuk mendirikan minimarket dan tidak melanggar aturan gitu. Pinginnya kan seperti itu. Tetapi di satu sisi lain ya pengusaha itu kan pinginnya itu daerah itu juga menghasilkan, juga bisa memberikan keuntungan yang tinggi gitu. Misalkan harga sewa tanahnya juga murah, nggak mahal gitu kan. Kemudian penduduknya itu juga banyak gitu yang mau ke minimarket sehingga keuntungannya itu bisa maksimal. Pinginnya kan seperti itu sebenarnya itu. Makanya di daerah-daerah ini saya petakan dulu mana sih yang berpotensi untuk bisa didirikan minimarket. Ini lokasi awal usulan dari saya sendiri itu misalkan. Itu. Ini berdasarkan titik-titik yang kosong. Itu. Jadi titik-titik yang kosong itu saya kasih. Tapi kan lokasi ini belum tentu ya cocok untuk pengusaha. Karena apa? Karena belum tentu harga sewanya tadi murah, kemudian dia juga bisa memberikan keuntungan yang maksimal. Gitu. Misalkan daerah sini itu ternyata saya survei itu dekat dengan apa namanya perbatasan, itu dekat dengan sungai. Itu nggak mungkin kan mendirikan minimarket di pinggir kali itu atau di tengah kali itu kan nggak mungkin. Di tengah sungai itu kan nggak mungkin. Tuh. Atau ada yang saya survei itu yang dekat dengan kuburan gitu. Nggak mungkin kan juga mendirikan minimarket di tengah-tengah kuburan itu. Siapa yang akan beli? Itu. Misalkan seperti itu. Nah, dalam dalam pembuatan SPK atau pengambilan keputusan ini itu melibatkan beberapa decision maker gitu. Ada beberapa decision maker. Yang pertama itu adalah tentu saja kalau minimarket ini sifatnya adalah franchise, maka harus pemilik franchise-nya sendiri. Pemilik franchise itu juga nggak mau rugi ya kan, nggak mau nama minimarketnya jelek, tutup itu juga nggak mau. Kemudian ada pengaju franchise juga yang diajukan. Kemudian ada surveyor lokasinya juga. Gitu. Tuh. Nah, kemudian setelah kita decision maker-nya ini, jadi ada 3 decision maker gitu ya. Ada 3 orang yang dia itu harus menentukan kebijakan pengambilan keputusan itu. Selanjutnya saya cari kriterianya apa sih? Parameter atau kriterianya untuk mendirikan minimarket itu. Saya tanya ke pemiliknya, ke pengajunya. Jadi pemilik franchise dan pengajunya apa kriterianya? Yang pertama harga tanah. Harga tanah atau harga sewa tanah itu nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi kan juga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau pengaju franchise, maaf yang pengaju franchise itu kan juga nanti eh, tinggi ya kan. Kalau bisa harga tanah di situ itu ya standar. Kemudian jumlah penduduk, jumlah penduduk ini juga berpengaruh. Itu nggak mungkin kan kita mendirikan minimarket di lokasi yang nggak ada penduduknya atau penduduknya sepi. Itu. Nah, kemudian volume belanja. Gitu. Kalau apa namanya itu penduduknya itu banyak, tetapi dia belinya cuma cuma satu atau dua barang yang harga-harganya murah itu kan juga nggak baik. Yang keempat adalah frekuensi belanja. Jadi seberapa kalau volume itu seberapa banyak yang dia beli.
Kalau frekuensi itu seberapa sering dia kembali belanja, gitu. Jadi diharapkan itu daerahnya itu orang yang konsumtif atau orang-orang yang suka belanja. Pinginnya kan seperti itu ya. Yang terakhir adalah tingkat pendapatan penduduk itu. Kalau kalau yang tiga ini terpenuh, yang empat itu terpenuhi, tapi tingkat pendapatannya rendah kan juga penduduknya nggak baik, nggak bagus itu ya. Penduduknya nanti ternyata maaf suka hutang dan lain sebagainya itu juga nggak suka ngebon itu juga nggak bagus itu untuk kelajuan minimarket di situ. Nah, data-data ini diperoleh dari BPS. Saya peroleh dari BPS, Badan Pusat Statistik itu ada kalau harga tanah ya ke Dinas Pertanahan ya, Pertanahan. Kalau yang lain yang jumlah penduduk, volume belanja, frekuensi belanja, tingkat pendapatan penduduk itu di BPS ada. Itu data-datanya saya lihat. Nah, berdasarkan ini tadi lokasi-lokasi ini tadi. Jadi saya data dulu ini lokasinya di mana, kemudian saya cari data-data jumlah penduduk, volume belanja, frekuensi belanja, tingkat pendapatan penduduk. Nah, seperti itu untuk gambaran ya, gambaran untuk apa namanya itu untuk lokasi minimarket, untuk pendirian lokasi minimarket gitu. Jadi setelah saya dapatkan ini nanti data-datanya ini ya tinggal saya olah pakai menggunakan metode SPK gitu. Nanti hasilnya ketahuan. Ketahuan di sini itu nanti dia kalau di ranking itu nomor-nomor berapa. Itu misalkan kemudian di pojok ini ternyata setelah di ranking itu berapa gitu. Nah, nanti ketahuan semuanya itu. Tuh. Tuh. Jadi kalau kita bisa simpulkan, yang pertama ini tujuannya adalah ingin menentukan lokasi usulan lokasi minimarket itu kan. Kemudian alternatif pilihannya itu adalah lokasi-lokasi minimarket yang berpotensi tidak melanggar peraturan ya di kota Surakarta. Di lokasinya itu ada banyak sekali ini. Kemudian untuk decision maker-nya itu ada 3, ada pemilik franchise, ada pengaju franchise, ada surveyor lokasi. Selanjutnya kriterianya apa? Kriterianya ada 5. Yang pertama harga tanah, yang kedua jumlah penduduk, yang ketiga volume belanja, yang keempat frekuensi belanja, yang kelima adalah tingkat pendapatan penduduk. Nah, seperti itu. Ini gambaran bagaimana cara untuk membuat ide SPK. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah sistem pendukung keputusan untuk perhitungan biaya cetakan. Ya, cetakan seperti yang saya katakan tadi ini di sebuah perusahaan yang bernama PT-DP itu dia memproduksi perusahaan plastik ya, perusahaan plastik pertama yang memperoleh pengakuan standar internasional itu. Produk utama dari PT-DP ini sendiri adalah komponen-komponen plastik untuk industri motor, baterai, elektronik, alat-alat listrik rumah tangga, kerat plastik untuk industri minum, farmasi, dan lain sebagainya. Plastik untuk industri motor ya misalkan pembuatan tedeng itu misalkan, kemudian baterai, kemudian untuk plastik untuk untuk elektronik gitu kan, untuk elektronik itu. Nah, awalnya cetakannya untuk produksi berbagai produk itu diperoleh dari pelanggan atau dibuat langsung di perusahaan. Jadi ketika ada order, nanti dia mendesain cetakannya. Kalau ketika ada order dari pelanggan, dia mendesain cetakannya. Seperti itu. Atau dia mendesain sendiri gitu berdasarkan berdasarkan apa yang ingin dicetak oleh perusahaan, dia cetak sendiri. Oke. Nah, seiring dengan perkembangan perusahaan, PT-DP mulai mencoba memasuki bidang baru dalam pembuatan cetakan, yaitu sebagai mold maker. Jadi dia ingin membuat cetakan sendiri itu. Nah, tapi terdapat kendala. Pertama adalah terdapat batasan harga
dan kekuatan dari cetakan, kemudian spesifikasi cetakan yang dibuat dari gabungan berbagai komponen. Kemudian proses perhitungan estimasi biaya, misalkan ada yang saya ingin membuat cetakan yang modelnya seperti ini, itu kan. Itu kalau gambar dihitung secara manual, itu dia masih membutuhkan waktu yang sangat lama sekali gitu ya. Dan hasilnya nanti kurang akurat gitu. Misalkan untuk ada konsumen yang datang, terus kita kan nanti memberikan alternatif cetakan ya, bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti kalau teman-teman rumah itu misalkan memberikan ini rumah yang model ini, model ini, model ini, model ini kan kita dikasih alternatif kemudian disuruh memilih gitu ya. Nah, itu untuk membuat beberapa alternatif itu membutuhkan waktu sekitaran 4 jam. Belum lagi kalau misalkan pelanggannya milih yang ini, tapi direvisi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Itu untuk menggambarnya, walaupun sudah menggambarnya menggunakan apa program komputer, itu misalkan kayak 3D Max atau misalkan kayak AutoCAD itu masih memerlukan waktu yang lama. Gitu. Nah, makanya ini bisa dibuat untuk dijadikan SPK itu ya, untuk dijadikan sistem pendukung keputusan. Nah, itu pinginnya seperti ini, pesanan yang datang akan dicek di database yang disediakan oleh SPK-nya tadi. Apakah produk yang serupa dengan pesanan sudah pernah dibuat atau belum gitu. Jadi nanti dicek di database apakah sudah ada produk yang serupa yang diinginkan oleh konsumen belum. Itu kalau ada, kalau pernah membuatnya atau ada kemiripan dengan cetakan yang pernah dibuat, nanti bisa ditampilkan. Gitu. Kemudian dilihat estimasi harga dan spesifikasinya. Itu. Nah, jika tidak ada kemiripan, maka cetakan akan dibuat berdasarkan alternatif dari komponen-komponen dan estimasi harganya. Kalau enggak ada, ya kita buat itu berdasarkan komponen-komponen yang sudah ada, nanti dipadukan, kemudian nanti akan muncul estimasi harganya. Gitu. Pinginnya seperti itu. Dengan seperti itu, kemungkinan besar nanti akan lebih cepat. Ya kan? Kalau yang sudah ada nanti kita tinggal cek kemiripannya di database, nanti akan muncul estimasi harga dan spesifikasinya. Jika tidak ada, nanti dia akan dibuat lagi tapi dari komponen-komponen yang sudah ada, sudah tersedia, dan nanti tinggal dipadukan lagi dan nanti akan langsung muncul estimasi harganya. Nah, seperti itu. Itu yang kedua SPK contohnya. Yang ketiga, ini ada SPK untuk pemilihan perguruan tinggi jurusan komputer di Yogyakarta. Kita tahu bahwa jurusan komputer atau jurusan IT itu sekarang menjadi salah satu primadona ya, dikarenakan teknologi sekarang atau teknologi informasi yang sangat cepat berkembang, kemudian lapangan bisnis, orang mencari programmer, orang mencari desainer UI UX, orang mencari programmer mobil itu banyak sekali. Makanya orang-orang sekarang tertarik di jurusan komputer. Nah, padahal di Yogyakarta itu banyak sekali perguruan tinggi jurusan komputer khusus. Ya. Jadi mahasiswa itu bingung untuk memilih mana sih yang sesuai dengan saya. Nah, ini bisa menjadi rencana yang jangka panjang karena apa? Kesalahan memilih perguruan tinggi dapat mengganggu proses belajar seorang mahasiswa. Ini bisa menjadi keputusan yang semi terstruktur. Itu. Ini tujuannya itu. Jadi tujuannya adalah memilih perguruan tinggi jurusan komputer di Yogyakarta. Kemudian alternatifnya apa? Alternatifnya adalah perguruan-perguruan tinggi jurusan komputer di Kota Yogyakarta. Nah, sekarang kriterianya apa? Yang pertama adalah kriterianya adalah dari biaya pendidikan yang sesuai itu yang mana? Jumlah peminat kalau ada saingannya. Akreditasi ini penting. Kemudian fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ya labnya bagaimana, ruangannya bagaimana. Bisa juga misalkan jarak dari kos-kosannya berapa kalau bagi yang nggak punya motor itu. Jadi tadi sudah ya ada kriteria, ada alternatif, ada tujuan. Nah ini
Yang selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan untuk penentuan beasiswa mahasiswa. Ini untuk penentuan beasiswa mahasiswa. Misalkan dalam suatu perguruan tinggi disediakan satu beasiswa untuk seluruh mahasiswa semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau hanya untuk apa namanya 3 atau 4 orang memilihnya itu kan mudah ya. Tapi kalau misalkan yang daftar itu ratusan gitu, misalkan kalau kampusnya besar-besar ratusan, hanya tersedia satu beasiswa, itu nanti akan seleksinya akan menjadi lebih lebih lama, lebih rumit. Gitu. Nah, kemudian ada ketetapannya, ada syaratnya, ada kriterianya. Apa kriterianya untuk mendapatkan beasiswa? Yang pertama, siswa tersebut berasal dari keluarga miskin dengan ukuran gaji yang diperoleh oleh keluarga tersebut, gaji ayah dan gaji ibu, itu kurang dari nilai UMR yang ditetapkan oleh Gubernur DIY. Ini UMR dulu ya 1.200.000, kalau sekarang ya 1.800.000. Jadi gabungan gaji ayah dan ibu itu kurang dari 1.200.000. Tidak lebih dari maaf, tidak lebih dari 1.200.000 gaji ayah dan ibu. Kemudian siswa tersebut memiliki IPK lebih besar daripada 3. IPK-nya harus lebih besar daripada 3. Nah, ini misalkan ya, ada kalau kriterianya cuma 2, kemudian alternatifnya cuma 4, itu kan gampang memilih. Misalkan seperti ini tanpa menggunakan DSS, itu siapa di antara keempat anak tersebut yang pantas mendapatkan beasiswa, misalkan seperti ini. Yang pertama itu dia UMR gaji orang tuanya itu 1 juta, IPK-nya 3,5, memenuhi. Yang kedua 980.000, IPK-nya 3,6. Yang ketiga 1.200.000, IPK-nya 3,2. Yang terakhir gajinya 1,5 juta, tapi IPK-nya 3,9. Nah, antara yang kedua, yang keempat itu kan apa namanya itu berdekatan ya. Yang satu gaji orang tuanya rendah tapi IPK-nya masih kalah. Yang kedua gaji orang tuanya lebih tinggi tapi IPK-nya paling tinggi. Nah, ini kalau menggunakan DSS nanti bisa dipilih. Selanjutnya ini untuk penentuan lokasi shelter baru Trans Jogja. Jadi kan untuk menentukan shelter baru itu ternyata decision maker-nya itu banyak sekali. Ada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta atau di Kominfo, kemudian Divisi Trans Jogja, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pengendalian Lalu Lintas, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang kita tentukan itu parameter kriterianya. Kriterianya yang ditentukan adalah lokasinya, pemukimannya itu di mana, total biayanya, misalkan untuk mendirikan shelter itu di situ pembebasan lahannya itu murah atau enggak, dan kepadatan lalu lintasnya. Itu sepi atau memang dibutuhkan atau memang padat. Itu bisa. Yang terakhir sebagai contoh misalkan untuk penentuan pemain yang direkrut pada tim sepak bola. Itu misalkan ada beberapa klub yang mungkin pelatih sama manajernya itu satu orang gitu kan, tapi kan ada yang berbeda. Misalkan ada decision maker-nya itu pelatih, manajer, pemilik klub gitu. Nah, pemilik klub juga juga apa namanya juga berperan untuk menentukan pemain yang akan direkrut gitu kan, karena mungkin disesuaikan dengan apa dana atau budget yang dimiliki oleh klub misalkan seperti itu. Nah, untuk kriterianya misalkan dari harga transfernya bagaimana, gaji yang diminta seberapa, usianya itu, kemudian kemampuannya apa. Misalkan kalau kita ingin mencari seorang kiper tentu berbeda dengan seorang penyerang gitu kan, atau mencari seorang defender mungkin berbeda dengan seorang penyerang gitu kan. Nah, itu bisa diolah. Bahkan di beberapa klub misalkan kayak Borussia Dortmund dulu awal-awal dia sudah menggunakan teknologi untuk memantau seorang pemain, gitu kan, untuk memantau seorang pemain. Gitu. Nah itu teman-teman nanti bisa dicari papernya, kemudian dilihat apakah apa namanya itu
mungkin teman-teman bisa menentukan idenya dari situ, mungkin bisa bermanfaat nantinya ketika menentukan tema penelitian yang akan diambil gitu. Karena SPK itu sebenarnya tema yang, menyenangkan.